Yang menarik dikatakan begini, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Amin. Nah, ini melegakan saya dan saudara saya. Ketika saya memahami, saya juga kata, Tuhan terima kasih. Ya, kami juga punya masalah, kami juga punya pergumulan, kami juga punya persoalan, kami juga punya ketakutan, kami juga punya kecemasan. Dan malam hari ini ketika saya menyampaikan ini, saya pun dikuatkan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, hari ini dan hari-hari seterusnya kami juga kami menerima, kami merindukan pekerjaan-pekerjaan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kami. Ya, kami, keluarga kami, pelayanan kami, gereja kami. Dan pada malam ini saya mau saudara juga menangkap akan pesan firman Tuhan ini. Amin. Jangan mau dituduh. Ya, jangan mau disalahkan, jangan mau lalu disudutkan, jangan lalu oh kamu begini dan sebagainya. Tapi apapun yang saudara alami pada hari ini, apapun yang saudara alami pada hari ini, saya berharap saudara catat baik-baik ayat ini, Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ketiga, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam saya dan saudara. Amen. Jadikan ini ayat setiap kali saudara ingat dan saudara doakan, setiap kali saudara mengalami persoalan, setiap kali saudara mengalami pergumulan, saudara ingat Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ketiga. Tuhan, aku mengalami ini, tapi aku percaya aku mengalami ini semuanya supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Loh, itu ajaib saudaraku. Itu luar biasa. Ketika saya membaca ayat ini, saya katakan, Tuhan terima kasih. Manusia memang tidak lepas dari persoalan. Ya, persoalan yang satu lepas, persoalan yang berikutnya itu menanti. Ya, saudara belum menikah, saudara pikir persoalan terbesar saya adalah menikah. Ketika saudara menikah, lalu muncul persoalan lain. Persoalan terbesar saya adalah bagaimana saya membiayai istri saya. Ya. Lalu saudara itu muncul persoalan, saudara belum punya anak. Saudara katakan persoalan terbesar kami adalah karena kami tidak punya anak. Lalu saudara punya anak, lalu saudara harus merawat, membesarkan, menyekolahkan. Saudara katakan persoalan terbesar saya adalah bagaimana menyekolahkan anak saya. Nah, persoalan itu bertumbuh seiring dengan perkembangan hidup kita. Persoalan itu bertumbuh seiring dengan hidup kita, jadi tidak ada tamatnya. Persoalan itu tidak ada tamatnya, sementara saya dan saudara hidup tidak ada tamatnya. Pak, kalau begitu betapa melelahkannya hidup ini. Memang kalau saya dan saudara menghadapi semuanya seorang diri, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa campur tangan Roh Kudus, hidup ini akan melelahkan. Hidup ini akan melelahkan. Kita punya istri, kita punya persoalan, kita punya suami, kita punya persoalan. Anak pertama bikin persoalan, anak kedua bikin persoalan, tambah anak lagi, dipikir anak yang ketiga mungkin tidak tambah persoalan, tambah banyak persoalan. Semuanya tidak akan pernah berhenti. Tapi kabar baik itu selalu bekerja dalam kehidupan saudara. Dan yang dikatakan begini, tetapi pekerjaan Allah, bukan hanya pekerjaan Allah. Alkitab mengatakan pekerjaan Allah. Tapi artinya begini, Tuhan itu tidak hanya menolong sekali. Tuhan itu tidak mengatakan begini, kamu hari ini saya tolong ya, ini terakhir, besok lagi tidak. Oh, itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan yang saya kenal. Saudara bisa baca Alkitab, Dia selalu kasih setianya setiap pagi, selalu baru setiap pagi. Kasihnya tidak pernah berakhir. Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu bisa memahami akan betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus itu, meskipun melampaui segala akal manusia. Kalau saudara tanya, Pak, kasih Kristus itu sebanyak apa? Sebanyak yang tidak bisa saudara pikirkan. Pak, kesabaran Tuhan itu seberapa? Sebanyak yang saudara tidak bisa ukur. Pak, apakah Tuhan itu akan terus menolong saya seterusnya sampai saudara tidak bisa menghitungnya?
Dikatakan kasih Yesus itu selalu baru setiap hari. Dia dikatakan bahwa air yang mengalir dari bait suci itu terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Jadi makanya dikatakan bahwa karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Bukan hanya begini, pekerjaan Allah harus dinyatakan. Ini udah aku tolonglah sekali ini aja. Aku tolong aku yang buta ini buat melihat, tapi sekali ini ya, ini terakhir. Ya, awas ya, ini terakhir. Aku tidak akan mengulangi lagi. Tidak itu saudaraku. Tidak, saya tidak pernah membaca peristiwa seperti itu di dalam Alkitab. Ya. Tidak pernah membaca konsep itu di dalam Alkitab. Ya, yang jatuh akan dibangkitkan, yang haus akan dikuatkan, dan itu selalu kasih Tuhan itu tidak terhingga. Saya berharap malam hari ini saudara lepas dari yang namanya ketakutan. Lepas dari yang namanya kecemasan, lepas dari semua keterbatasan manusia. Dikatakan bahwa memang kasih Allah itu melebihi akal manusia. Kalau saudara katakan, Pak, saya pernah bertobat, tapi saya itu jahat kembali. Saya pernah mencari Tuhan, tapi hari ini saya jauh daripada Tuhan. Dan sekarang saya punya masalah. Apakah Tuhan masih punya cukup reserve? Ya, apakah Tuhan masih punya cukup reserve dengan kasih-Nya untuk saya? Saya katakan jauh lebih banyak dari yang saudara bisa bayangkan. Kasih Tuhan itu tersedia untuk saya dan saudara. Amin.